Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurani Junianti Pertiwi mahasiswi Stay Steady. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana pendapat hukum fikih tentang arisan online. Di masa pandemi saat ini tentu tidak boleh yang berkerumunan atau harus menjaga jarak ya, social distancing. Lalu bagaimana nih kegiatan arisan? Kebanyakan kegiatan arisan dilanjutkan secara online atau daring, dan pengocokannya itu ada beberapa yang menggunakan aplikasi penunjuk acak namanya. Lalu bagaimana tinjauan analisa fikih produk tentang arisan daring ini? Sebelumnya saya harap para pendengar audio saya dan penonton video saya selalu dalam keadaan sehat dan segala urusannya selalu dimudahkan dan dilancarkan. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita ke perbincangan inti. Sebelumnya, arisan dalam hukum Islam diperbolehkan asal objek arisannya halal dan tanpa ada bunga atau riba ya tentunya. Ya, contoh arisannya saya yakin kalian semua sudah pada paham arisan yang seperti apa. Ya. Contoh arisannya, misal ada 10 orang yang melakukan arisan. Setiap orang membayar 1 juta sehingga terkumpul 10 juta. Pada hari pembagian atau undian, dipilih orang yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan arisan yang pada kesempatan itu sehingga ia mendapatkan 10 juta ya orangnya. Nah, jika menelaah skema yang terjadi dalam arisan tersebut, penerima bagian adalah debitur atau peminjam yang mendapatkan peminjam namanya. Sedangkan 9 orang yang nggak mendapatkan itu kreditur yang minjemin 9 juta yang diterima oleh orang yang tersebut nih. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi dalam arisan adalah simpan pinjam atau kredit antara pihak yang mendapatkan bagian dan sisa anggota lainnya sebagai kreditur. Transaksi utang piutang dalam arisan itu bagian dari transaksi sosial atau tabaruk yang dianjurkan dalam Islam selama tidak ada bunga yang disyaratkan. Arisan juga menggunakan akad qard, pinjam meminjam. Menurut fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/4/2001 tentang qard. Di sini usul fikihnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hadisnya juga ada yang artinya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat jamaah. Terus juga dalam akad qard ini di fatwa DSN MUI ada kaidah fikihnya yang artinya setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang atau muqrid adalah riba. Ya, jadi yang penting tidak ada riba dalam arisan. Ya, untuk bagaimana tanggapan hukum Islam tentang arisan online atau daring? Ya, karena di sini kan semenjak pandemi kita semua orang harus diwajibkan social distancing ya. Nah, di sini melakukan social distancing itu pertama di sini menurut Ustadz Oni Syahroni, social distancing salah satunya dengan menjaga jarak adalah salah satu cara untuk menghindari interaksi dan pertemuan masif atau tidak masif serta kerumunan agar terhindar dari potensi penularan COVID. Melakukan pertemuan massal yang berpotensi menularkan COVID itu dilarang karena jika berhimpun untuk menunaikan ibadah-ibadah wajib dan sunnah itu diperkenankan untuk ditiadakan menurut syariah. Apalagi pertemuan yang bersifatnya mubah seperti arisan, walimah, ya ibadah aja dilarang, apalagi yang cuma arisan. Jadi diperbolehkan arisan daring. Terus terkait penggunaan aplikasi penunjuk, di sini menurut Ustadz boleh karena untuk kemaslahatan. Kalau daring kita mau pakai apa lagi gitu. Kalau misalnya pengocokan biasa takut terjadi kebohongan atau bagaimana. Nah, biar lebih sportif menggunakan aplikasi pengacak gitu, pengacak nama. Baik, dari saya cukup sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.